Kalau kita bisa bangun kilang minyak itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kan nggak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali. 323 triliun impor kita petrokimia. Saya agak gitu-gitu apa di luar kepala karena tiap hari jengkel jadi apa. Pembangunan kilang dan produksi lifting minyak harus menjadi prioritas beberapa tahun ke depan. Hal tersebut diyakini bisa menekan ketergantungan Indonesia dalam impor BBM sekaligus mengatasi defisit neraca perdagangan. Negara tuh kita pengennya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor nggak banyak karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya, kok nggak kita lakukan malah impor. Itu loh yang saya sedih. Kita harus punya ketahanan energi untuk 280 juta bangsa Indonesia. Situasi hari ini, kita salah satu pengimpor BBM. Dan saya yakin, makin hari makin besar. Makin hari makin besar. Tidak hanya untuk konsumsi, kita traveling, naik mobil, apa semua. Untuk logistik. Tetapi apa? Ada isu yang berat juga. Petrochemical kita perlu yang namanya nafta, itu dari minyak juga. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri. Kalau kita komparasikan dengan negara tetangga yaitu Singapura, negara yang sepertiga dari Jakarta itu punya 4 fasilitas minyak dengan kapasitas total 1,49 juta barel per hari. Tak bisa dipungkiri Indonesia sekarang ini merupakan negara importir minyak olahan alias BBM. Maklum saat ini produksi minyak yang ada di Ibu Pertiwi tidak sebanding dengan konsumsinya. Dari catatan SKK Migas mencatat bahwa di tahun 2022 produksi migas Indonesia masih 1 juta barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 1,4 juta barel per hari. Artinya masih ada selisih barel per hari untuk konsumsi minyak mentah yang akan dijadikan BBM untuk kebutuhan kendaraan di dalam negeri. Atas hal itulah Indonesia memilih untuk impor minyak mentah. Salah satunya adalah impor minyak olahan dari Singapura. Indonesia diketahui menjadi importir produk olahan minyak besar dari Singapura. Padahal sejatinya dalam urusan minyak mentah, Singapura adalah importir minyak dari Indonesia, di mana Singapura membeli minyak mentah Indonesia yang kemudian diolah di dalam kilang di Singapura. Karena kilang itulah kekalahan Indonesia atas Singapura, yang mana Singapura sudah berhasil memiliki kilang yang mampu mengelola BBM. Alhasil Indonesia membeli produk minyak olahan dari Singapura. Untuk mengurangi ketergantungan impor, Indonesia memiliki target 1,4 juta barel per hari pada tahun 2030. Untuk mendukung itu, Indonesia melalui PT Pertamina juga tengah menyelesaikan pembangunan dan pengembangan kilang-kilang BBM, di antaranya Kilang Balikpapan, Kilang Dumai, Kilang Balongan, dan Kilang Pelaju. Dan itu yang saya tunggu tadi, saya menanyakan ke di Pertamina, produksinya naik atau turun? Ya, naik. Dari yang dulu waktu dikelola Chevron, turun-turun sekarang sudah mulai naik dari 158 ribu barel per hari menjadi 166 ribu barel per hari.
Tapi yang kita inginkan adalah sebuah peningkatan yang lipat. Jadi ini kita telah berhasil dengan selesainya DP Balongkoran, ini berhasil menurunkan import BBM atau Pertamax ini 9,125 juta. Kita ingin memiliki refinery, memiliki kilang minyak sendiri, dan memang tambahnya kita akan bangun di Tuban, di Balikpapan, kemudian di Bontang, kemudian juga ada di Balongan. Ya, dengan adanya kilang, kita ingin investasi itu membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Selain itu, Indonesia bersama Rusia sedang membangun kilang besar dan canggih di Tuban. Tak tanggung-tanggung biaya untuk membangun kilang minyak itu mencapai 238,25 triliun rupiah. Indonesia yang diwakili PT Pertamina bakal memiliki saham sebesar 55%. Sedangkan sisanya milik Rusia melalui Rosneft. Kilang minyak di Tuban itu bakal memproduksi sebesar 300.000 barel per hari. Menariknya, kilang minyak Tuban itu mampu mengelola petrochemical mencapai 4.250 kiloton per annum. Kemudian menghasilkan 4 juta liter aftur per hari. Dengan pembangunan kilang minyak di Tuban, diprediksikan akan selesai pada tahun 2026 mendatang. Di Pertamina itu ada proyek senilai capex-nya aja 60 miliar dolar. Jadi sekarang kita mau bikin tidak begini, mau begini. Jadi paralel. Sehingga kita bisa mempercepat waktunya mungkin 2 atau mungkin ada yang ya 2 tahunan semua proyek itu. Dan itu sekarang kita evaluasi satu-satu. Tadi sudah kita identified. Nanti minggu depan Pertamina lapor sama saya lagi bagaimana tadi anunya itu timetable-nya tadi. Setelah saya dilantik 2014, saya langsung ke TPPI. Karena saya tahu barang ini kalau bisa jalan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ini barang substitusi impor itu ada di situ semuanya. Semuanya. Turunan dari ini banyak sekali yang petrokimia, petrochemical di situ. Sehingga waktu Bu Dirut, saya ke sana yang terakhir, Bu Dirut cerita itu ya saya bentak tuh karena memang benar.